Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan kita temui bersama. Bagi kita umat muslim, Hari Raya Idul Fitri mempunyai makna yang tersendiri bagi kita, yaitu saatnya kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi dengan sanak keluarga, bersilaturahmi dengan handetolan, bersilaturahmi dengan para tetangga dan juga para sahabat kita. Tentu silaturahmi mempunyai makna yang khusus sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila kamu ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka bersilaturahmilah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 kali Lebaran atau 2 kali Idul Fitri kita mempunyai keterbatasan dalam bersilaturahmi. Karena Allah sedang menguji kita, tidak hanya kita yang ada di Indonesia tetapi di seluruh dunia sedang diuji dengan datangnya pandemi COVID-19. Maka Lebaran tahun ini tentunya mempunyai harapan besar bahwa kita bisa bersilaturahmi dengan lebih aman dan nyaman. Karena kita semua insya Allah sudah melaksanakan vaksin COVID-19 yang pertama bahkan yang kedua. Dan pemerintah menganjurkan pada saat kita Lebaran nanti kita sudah melaksanakan vaksin yang ketiga atau disebut sebagai vaksin booster. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya manfaat dari vaksin itu sendiri? Saya kira kita semua sudah tahu bahwa virus COVID-19 atau COVID-19 ini adalah penyakit menular dan penyakit ini bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Tentunya kita tidak bisa kemudian lari dari kenyataan kemudian kita tidak melakukan vaksin. Kalau kita tidak vaksin tentunya pertama membahayakan diri kita sendiri, membahayakan orang di sekitar kita, bahkan membahayakan keluarga kita, terutama keluarga kita yang sepuh ya, yang tua-tua, yang mempunyai kerentanan terhadap penyakit, terutama penularan virus ini. Kalau kemudian kita bersilaturahmi, kemudian kita belum vaksin, tentunya hal ini akan membahayakan orang-orang yang kita cintai. Vaksin yang pertama, kedua sudah kita laksanakan. Tentunya harapannya kekebalan tubuh kita akan meningkat. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kekebalan itu bisa menurun. Oleh karena itu diperlukan yang namanya vaksin booster atau vaksin yang pengulangan, di mana dengan adanya vaksin booster ini kekebalan kita diharapkan akan lebih meningkat lagi, sehingga apabila ada virus COVID-19 yang berdekatan dengan kita tidak akan menderita sakit, apalagi menderita kematian. Beberapa orang mempertanyakan sebetulnya siapa saja sih yang boleh vaksin itu? Apakah kemudian orang yang tua itu boleh atau lansia boleh vaksin? Atau ada lagi yang mengatakan apakah orang hamil itu boleh vaksin? Nah, di sini akan saya sampaikan ibu-ibu bahwa memang ada batasan-batasan khusus ya, terutama bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia. Apakah kemudian boleh dilakukan vaksin booster? Tentunya ada persyaratan-persyaratannya. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila mau dilaksanakan vaksinasi, baik kepada seorang yang sudah lansia atau seseorang wanita yang sedang hamil. Contohnya untuk yang lansia bisa dilakukan vaksin apabila yang pertama tentunya kalau punya penyakit komorbid, misalnya tekanan darah tinggi, itu darah tingginya distabilkan dulu sampai mencapai di bawah 140/90 mm Hg.
Kalau misalnya mempunyai penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, tentunya gulanya harus distabilkan dulu sampai dengan di bawah 200 ml. Kemudian kalau mereka misalkan punya penyakit jantung koroner, tentunya kondisi penyakit jantungnya harus distabilkan dulu. Kalau lansia mempunyai komorbid tapi dalam kondisi stabil, maka tidak ada larangan untuk dilaksanakan vaksin pertama, kedua maupun vaksin booster COVID-19. Bagaimana dengan wanita yang sedang hamil? Tentu ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Yang pertama, seorang wanita yang sedang hamil itu boleh divaksin apabila usia kehamilannya sudah masuk ke trimester kedua. Jadi kalau hitungan minggu itu sudah 14 minggu ke atas. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, seorang wanita yang sedang hamil suhunya tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Persyaratan yang lainnya, kalaupun dia mempunyai tekanan darah tinggi, tentunya juga tidak boleh divaksin. Harus distabilkan dulu sampai tensinya di bawah 140/90. Kemudian yang penting lagi, seorang wanita hamil yang sedang dalam pengobatan atau dia sedang menderita penyakit alergi berat, maka penyakitnya harus disembuhkan lebih dahulu. Kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi, tentunya tidak ada larangan bagi wanita hamil untuk divaksin, baik itu vaksin pertama, vaksin kedua, maupun vaksin booster COVID-19. Nah, bagaimana pemirsa? Tentunya semua kita ingin bersilaturahmi dengan aman dan nyaman. Maka mari kita laksanakan vaksin COVID-19, baik itu vaksin 1, 2, dan yang tidak kalah penting adalah vaksin booster yang saat ini sudah tersedia di puskesmas, di rumah sakit, ataupun bahkan di balai desa. Kita semua bisa mendapatkan vaksin tersebut. Semoga Idul Fitri kali ini bisa kita rayakan dengan aman, nyaman, dan penuh berkah dengan vaksin booster COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.